Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 210. Hamparan luas pedangki seperti lautan saat tersapu. Bintang-bintang bertebaran dari dalam, dan matahari yang cerah turun. Adegan itu benar-benar keterlaluan. Sementara adegan ini dibuka, kabut berkembang biak keluar. Petir berkedip dan guntur menggelegar, tontonan agung ini membuatnya tampak seolah-olah surga itu sendiri terbuka. Itu membuat orang merasa hormat ketika jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Tidak baik. Orang-orang Rain Clan dengan cepat mundur. Ketakutan besar mulai muncul di dalam diri mereka, karena mereka bisa merasakan kekuatan pedang itu. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka temui secara langsung, karena kekuatannya sulit untuk ditandingi. Semua orang bergegas ke samping, dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Pedang ki raksasa itu jatuh di antara mereka, membelah lurus di tengah-tengah tanah suci. Dengan suara honglong, seolah-olah sebuah galaksi jatuh. Mereka bisa dengan jelas melihat matahari, bulan dan bintang jatuh. Pedang ki merobek langit dan membelah bangunan menjadi dua, menciptakan celah hitam besar. Boh! Di tanah, tulang-tulang berharga muncul satu demi satu. Segera setelah itu, retakan muncul pada mereka. Seolah-olah mereka adalah bunga yang layu, mereka jatuh satu demi satu sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Ini hanya tulang simbol yang berasal dari celah besar itu, jadi orang bisa membayangkan berapa banyak yang diletakkan di seluruh tanah suci. Mereka hanya menunggu bocah iblis itu masuk ke formasi pembunuhan mereka untuk langsung menghancurkannya. Membunuh! Seorang tetua dari klan hujan berteriak jahat dengan kulit pucat. Niat membunuh tercurah darinya seperti air pasang, karena dia sangat membenci anak itu. Dengan hanya satu serangan, tanah suci mereka sudah menderita kerugian yang luar biasa. Di dalam area strategis klan hujan, semua jenis cahaya beterbangan, menciptakan simbol yang sangat luas. Semua orang bergerak bersama untuk menciptakan sejumlah besar simbol dan teknik berharga yang mengarah ke satu arah. Dengan suara gemuruh, seolah-olah inti bumi itu sendiri sedang dihancurkan. Simbol menggelegak seperti magma saat mereka menembak ke arah si kecil. Menjadi begitu luas dan terkonsentrasi, itu bukan kekuatan yang bisa dengan mudah ditahan. Si kecil terkejut. Gelombang kekuatan yang kuat ini bukanlah sesuatu yang berani dia temui secara langsung, lagi pula, ini diciptakan dari kerjasama para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dikelompokkan bersama, itu berubah menjadi sinar cahaya yang mematikan. Mereka berkumpul bersama dan fokus padanya. Jika dia benar-benar terkena, lupakan tingkat kultivasinya, bahkan mereka yang memiliki kecakapan bertarung pada level yang jauh lebih tinggi darinya tidak akan mampu membela diri. Dia menggeser tubuhnya ke posisi lain, dan ketika tubuhnya bergerak, seolah-olah Kun Peng muncul. Sayap emas menyebar saat dia terbang melewatinya, menghindari serangan ini. Gelombang energi menyebar ke seluruh wilayah. Area tempat dia berdiri sebelumnya meledak, segera membentuk jurang maut. Banyak batu-batu raksasa dengan berat puluhan ribu jin terbang ke segala arah, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Ki. Seluruh tubuh si kecil memancarkan cahaya. Jumlah bulu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari punggungnya seperti panah ilahi, turun dengan lebat di tengah tanah murni. Suara zeng-zeng terus terdengar, dan cahaya keemasan berkumpul di langit. Mereka terjalin menjadi cahaya ilahi seperti kilat sebelum jatuh dan menciptakan suara peu-peu. Hampir 100 orang ditembus di tempat, melepaskan jeritan menyedihkan. Tidak! Bulu ilahi emas itu menakutkan. Mereka menembus dada, kepala, dan perut mereka, menghasilkan bunga darah yang besar. Selain itu,
Ketika bulu-bulu emas ini menembus tubuh mereka, mereka mengirim mereka terbang selama lebih dari 10 siang. Jenis tontonan ini membuat hati orang-orang bergetar. Jiwa mereka bahkan gemetar, karena ini terlalu menakutkan. Teknik Kun Peng menunjukkan kekuatannya, dan satu serangan merenggut begitu banyak nyawa. Aqua Barrier Penyegel Langit! Seorang tetua berteriak keras, dan tirai cahaya biru muda muncul dari dalam tanah suci. Itu berubah menjadi layar cahaya besar, menghalangi area di depannya. Itu tampak seperti terbuat dari kristal biru saat berkedip dengan sinar cahaya. Akhirnya, bulu-bulu emas menghilang, dan panah-panah ilahi itu mulai menghilang satu demi satu. Klan Hujan melakukan penghitungan kepala dan menemukan bahwa serangan yang satu ini benar-benar merenggut nyawa hampir 100 orang, membuat mereka kesal dan sangat marah. Kerugian mereka adalah bencana. Tentu saja, banyak ahli menghindari serangan itu, dan terutama mereka yang tingkat kultivasinya tidak cukup kuat yang menderita. Namun, meskipun ini masalahnya, itu masih membuat mereka marah. Hanya satu gerakan darinya yang menunjukkan kekuatan seperti itu. Bocah iblis itu sangat kuat. Klan Hujan kemungkinan besar akan sangat menderita. Orang-orang bergumam di antara mereka sendiri. Bocah iblis itu sangat kuat di luar dugaan mereka. Sebenarnya memiliki artefak pembunuh hebat yang bisa menghancurkan formasi Klan Hujan. Akibatnya, tangisan sengsara naik dan turun berturut-turut di dalam Stone Country di dunia nyata. Hampir 100 orang tewas, membuat arwah mereka menderita luka-luka. Bahkan tubuh asli mereka mengalami kerusakan parah. Kirim lebih banyak ahli dan minta mereka semua memasuki alam dewa kekosongan. Bawa klan yang menekan formasi pembunuhan primitif untuk membantai dia. Seseorang melolong. Ini benar-benar tidak bisa ditahan, karena meskipun pertempuran baru saja dimulai, kerugiannya sudah sangat parah. Di dalam alam dewa kekosongan, berbagai individu luar biasa di depan surga surgawi semuanya bersemangat. Menonton pertempuran ini membuat mereka semua bergejolak. Tentu saja, ada beberapa orang yang wajahnya muram juga, karena sekte mereka pernah mengirim orang ke titik awal untuk melawan anak iblis itu. Mereka adalah musuhnya, dan sekarang mereka melihat betapa kuatnya si kecil. Itu menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menderita kemalangan di masa depan juga. Cahaya perak berkedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Sepotong besar kulit binatang muncul di tanah murni Klan Hujan. Kemudian, itu berubah menjadi binatang buas yang setinggi gunung. Seluruh tubuhnya tertutupi oleh sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya metalik yang dingin. Itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan gigi ganas. Ada tanduk di kepalanya, dan meskipun terlihat seperti serigala, ia memiliki ekor buaya. Ada juga sepasang sayap yang memanjang dari tulang rusuknya. Ini adalah Lunar Sky Wolf, juga dikenal sebagai Silver Sky Wolf, dan itu sangat kuat. Klan Hujan menggunakan artefak berharga yang sangat kuat. Kulit binatang itu pasti jarang terlihat di antara keturunan kuno. Ini sangat mengejutkan. Tidak sedikit orang yang terkejut. Ahoho! Serigala langit perak bergegas, auranya panik dan mengamuk. Ini adalah artefak berharga yang diaktifkan melalui kerjasama semua orang, memungkinkannya mencapai puncak potensi bertarungnya. Kulit binatang berwarna perak membentuk tubuh asli yang dimilikinya saat itu. Si kecil menatap serigala itu dan tidak menggunakan pedang yang patah. Alasan dia tidak melakukannya adalah karena menghabiskan terlalu banyak energi untuk digunakan, dan dia sudah memperhatikan bahwa pihak lain mengandalkan jumlah besar mereka untuk menghabiskan kekuatannya. Kipas berharga berwarna darah terbang, melepaskan cahaya warna-warni merah yang cemerlang. Ini adalah artefak berharga yang dia sita dari 4 klan besar saat itu, dan itu adalah harta penekan klan Yuan. Dengan kipas lembut, api segera meluap ke langit sebelum bergegas ke depan. Seolah-olah gunung berapi menyemburkan api merah, menyebabkan magma yang menyala-nyala melonjak.
itu benar-benar menenggelamkan area di depannya. Ah! Serigala langit perak sebesar gunung. Namun, setelah diselimuti api ilahi, ia masih meraung marah dan melepaskan jeritan menyedihkan. Itu dibakar, menjadi serigala yang menyala-nyala. Artefak berharga tertinggi klan Yuan. Seorang tetua dalam kulit Rain Clan menjadi suram. Saat itu ketika artefak berharga ini telah hilang, klan Yuan menjadi sangat marah dan mengirim sekelompok besar ahli untuk mencarinya. Setelah mereka memasuki Hundred Shattering Mountains untuk menangkap si kecil, kerugian mereka menjadi lebih besar. Au! Serigala perak itu sangat menakutkan. Simbol meletus di seluruh tubuhnya untuk bertahan melawan api ilahi. Itu menyerang si kecil dan akan membunuhnya. Itu sudah berubah menjadi serigala api. Api merah meringkuk di sekitarnya, membakar tubuhnya dengan ganas. Namun, itu tidak menyerah dan membuka mulutnya yang ganas lebar-lebar untuk menembakkan simbol-simbol perak. Mereka seperti bintang yang meledak satu demi satu. Selain itu, cakarnya yang besar jatuh, menyebabkan tanah terbelah. Itu sangat menakutkan, dan kekuatan ilahinya mengejutkan semua orang. Pria kecil itu tak kenal takut. Dia mengeluarkan raungan dan langsung bertemu langsung dengan serigala langit perak. Seluruh tubuhnya meletus dengan jumlah cahaya yang tak terukur saat tinjunya menabrak cakarnya yang besar, menciptakan suara weng panjang yang besar. Serigala perak meraung keras. Itu benar-benar mulai tersandung setelah dipukul dan hampir jatuh ke tanah. Cakar peraknya yang besar hancur berkeping-keping. Kembali! Klan Hujan merasa takut dan gentar setelah apa yang baru saja terjadi, tidak lagi berani bertemu langsung dengan si kecil. Mereka dengan cepat mengumpulkan artefak berharga mereka, atau itu akan dihancurkan. Si kecil mengejar dan menyerang. Sebuah cahaya ungu muncul di telapak tangannya dan melilit tinjunya. Petir ungu menari-nari, dan dengan suara honglong, petir itu menabrak punggung serigala seukuran gunung itu. Tulang belakang serigala perak meledak, dan sebagian besar dagingnya hilang. Itu berteriak sedih saat melarikan diri. Pada saat yang sama, si kecil melambaikan kipas merah yang berharga. Api besar bergegas ke depan, mengelilingi serigala langit perak dan mengubah tubuhnya menjadi hitam pekat. Bulunya yang tadinya cemerlang berubah menjadi warna hitam gosong. Pada akhirnya, ia melarikan diri ke tanah murni dan berubah menjadi selembar kulit serigala sebelum melayang ke bawah. Orang-orang yang menonton semuanya menjadi bodoh. Si kecil mampu menghancurkan sebagian menjadi beberapa bagian. Sekarang tidak lagi terang, dan malah menjadi gelap gulita, hampir terbakar. Klan Hujan, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Saya hanya satu orang, namun kalian bersembunyi di dalam setelah saya menyerang kalian. Mungkinkah kalian semua sangat takut padaku? Setelah si kecil berdiri di depan tanah suci dan berbicara seperti ini, itu membuat Rain Clan menatapnya dengan kejam. Wajah mereka sangat jelek. Ini terutama terjadi sejak dia masih kecil. Matanya cerah, dan dia tampak sangat murni. Ketika tipe individu ini menantang klan aristokrat yang berkembang pesat sendirian, wajah seperti apa yang masih mereka miliki? Di kejauhan, individu-individu yang luar biasa semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Ketika mereka mencoba menempatkan diri mereka pada posisi Rain Clan, mereka merasa bahwa itu benar-benar sulit untuk ditanggung. Seorang pemuda lajang berdiri di luar tanah suci mereka dan mengancam akan menghancurkan tanah suci mereka. Ini benar-benar aib dan penghinaan. Membunuh! Di dalam tanah murni klan Hujan, sekelompok lelaki tua berteriak. Seluruh tanah murni menjadi kehitaman saat kabut menyelimuti area tersebut. Sebagian besar simbol menyala ketika mereka mulai melepaskan formasi pembunuhan yang tak terukur. Suara cici yang menusuk telinga terdengar, dan seberkas cahaya terbang keluar, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Selain itu,
sebuah bangunan istana besar benar-benar meninggalkan tanah dan menabrak bocah iblis itu. Mereka melepaskan serangan mereka, karena jika mereka benar-benar bersembunyi di balik pintu mereka saat diserang oleh seorang anak, bahkan jika mereka menang, mereka masih akan kehilangan harga diri dan martabat mereka. Setelah berita ini ditransmisikan keluar, yang lain hanya akan menertawakan mereka. Ini mengancam reputasi mereka. Mereka adalah klan hujan yang hebat, jadi mereka tidak hanya harus menang, kemenangan mereka juga harus brilian dan luar biasa. Bangunan ini adalah struktur kuno yang mengesankan dengan tulang-tulang berharga yang terkumpul di dalamnya. Pada saat ini, sinar cahaya pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Mereka mengalir deras untuk menenggelamkan bocah iblis itu ke dalam. Membunuh! Si kecil berteriak keras dan naik tinggi ke udara. Pedang patah di tangannya meletus dengan cahaya ilahi, dan di dalam pedang Ki ada berbagai matahari dan bintang yang beredar. Itu sangat besar karena dituangkan seperti lautan bintang. Hong! Bangunan megah itu mulai bergetar hebat di tempat, dan tulang-tulang berharga mulai hancur. Selain itu, mereka gemetar hebat, seolah-olah mereka akan jatuh. Apa? Bahkan tingkat harta berharga ini tidak cocok untuknya. Ada yang tidak beres. Pedang patah itu tampaknya sangat mirip dengan yang dipegang oleh leluhur pertama. Ini buruk. Klan hujan diliputi keterkejutan. Si kecil sepertinya tidak memperhatikan reaksi mereka. Dia menghabiskan semua kemampuannya dan terus mengacungkan pedang. Gelombang pedang Ki mengalir keluar seperti lautan, menenggelamkan bangunan yang megah. Kaca! Akhirnya, suara pecah terdengar. Bangunan megah dan megah itu hancur berkeping-keping, meletus menjadi hujan cahaya yang tak ada habisnya. Langit menjadi sangat cerah. Di dalam tanah murni, penglihatan para tetua menjadi hitam saat darah mereka menyembur keluar. Ini adalah salah satu harta klan mereka dan itu tak ternilai harganya. Namun, itu dihancurkan begitu saja. Ini benar-benar kerugian yang sangat fatal. Artefak berharga ini menghabiskan banyak bahan berharga untuk dibuat, dan dibuat setelah disempurnakan selama bertahun-tahun. Membunuh! Anak iblis itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menghirup napas besar dan menggunakan 9 lorong surgawi untuk merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi saat dia melepaskan serangan besar, menargetkan tanah murni. Pertempuran hebat meletus, dan cahaya hitam pedang patah itu menutupi matahari. Ketajamannya memiliki cahaya ilahi, dan tiba-tiba, cahaya cemerlang meletus dan menutupi tanah murni ini. Hong! Bumi besar terbelah dan kotoran meluap ke langit. Kekuatan suci pedang yang patah itu tak tertandingi, dan terlepas dari kenyataan bahwa itu menyebabkan si kecil menghabiskan energi yang sangat besar, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Itu menyebabkan konstruksi kuno di dalam tanah murni runtuh. Banyak jeritan menyedihkan terdengar. Kerugian Rain Clan adalah bencana. Mereka memiliki banyak formasi perlindungan yang hebat, tetapi saat ini, mereka hancur berkeping-keping, tidak mampu bertahan melawan serangan si kecil. Dia sangat biadab, dan hendak masuk. Bunuh ah! Klan hujan cemas dan marah. Mereka mengaktifkan formasi ilahi primal di jantung klan mereka, melepaskan serangan balik mereka. Teriakan perang segera mengguncang langit. Teknik berharga terbang kemana-mana saat tanah murni meletus. Tidak hanya orang-orang di dalam Void God Realm yang terkejut. Banyak orang bergegas untuk mengamati pertempuran ini. Bahkan kekuatan besar dari negara kuno di dunia nyata sangat memperhatikan hal ini. Mereka semua diam-diam menunggu hasilnya. Alasannya adalah karena efek dari pertempuran ini sangat hebat. Itu hanya seorang pemuda lajang, namun dia ingin menghancurkan keluarga kuno yang mulia dengan menghancurkan salah satu tanah suci mereka yang sebenarnya. Apakah dia mencoba untuk mendapatkan gelar tak tertandingi
atau dia akan mati di tangan klan hujan? Semua orang menunggu hasilnya, karena pertempuran ini memengaruhi semua hati mereka. Jika mereka benar-benar dikalahkan olehnya, keseimbangan akan hancur. Satu orang membuang sampah pada tradisi kuno. Ini pasti akan mengguncang dunia. Sudah berapa tahun? Apakah individu konyol lain muncul di dunia ini? Ini benar-benar mengejutkan. Betapa biadabnya? Dunia jauh dari tenang, dan saat ini, terlepas dari apakah itu keluarga kekaisaran negara kuno atau tokoh-tokoh atas dari berbagai sekte, mereka semua menunggu tirai untuk menjatuhkan pertempuran ini. Hanya kemenangan, kekalahan tidak diperbolehkan. Di dalam klan hujan, seorang leluhur melepaskan amarah yang rendah dengan wajah seram. Kekalahan tidak dapat diterima, atau klan hujan pasti akan ditertawakan oleh orang lain. Bagaimana mereka akan membangun pijakan mereka di dalam aristokrasi? Namun, dia terlalu kuat. Di dalam alam Heavenly Passage, dia tak tertandingi. Selain itu, ia memiliki harta tertinggi di tangannya, membuatnya sulit untuk dilawan. Kecuali YR keluar dari latihannya, kami akan kesulitan bertahan melawannya. Berangkat untuk keputusan ilahi. Aku tidak hanya ingin tubuh kosongnya mati, tubuh aslinya juga harus dimusnahkan dan berubah menjadi abu abadi. Murid yang lebih tua itu jahat, dan suaranya sangat dingin. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.